Kisah di balik akting Yosef, tersangka pembunuhan istri, Tuti, dan anak kandung, Amalia, di Subang, Jawa Barat. Akting Yosef sungguh luar biasa. Rupanya ia sendirilah yang membunuh istri dan anaknya. Cerita lengkapnya membuat publik penasaran. Namun kini satu persatu kasus pembunuhan ini mulai terungkap. Kisahnya sudah menjadi misteri sejak tahun 2021 silam. Tersangka utama tak lain suaminya sendiri, Yosef, yang ditangkap usai M. Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi. Danu juga ditangkap dan menjadi justice kolaborator yang mengungkap peran Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Dilansir dari laman tribunjatim.com, kasus pembunuhan ini terjadi pada 18 Agustus 2021. Yosef Hidayat atau Yosef diduga menyembunyikan aksi kejinya selama 2 tahun terakhir. Bahkan, Yosef pernah akting berpura-pura meminta perlindungan ke Presiden Joko Widodo untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Saat itu Yosef bahkan menyindir kerja polisi yang belum mampu mengungkap pembunuh istri dan anak kandungnya. Dalam perjalanan kasus ini, Yosef belasan kali diperiksa kepolisian di Mapolres Subang. Salah satunya pada pemanggilan ke-14, Kamis, 21 Oktober 2021, Yosef pernah dimintai keterangan selama 8 jam. Selain itu, Yosef juga pernah dicecar 39 pertanyaan terkait aktivitasnya pada 17 hingga 18 Agustus sebelum dan ketika korban ditemukan tewas di bagasi mobil di garasi rumah. Penyidik juga sempat memperlihatkan satu foto meja makan yang berisi nasi goreng di piring dan aluminium foil berisi makanan yang tidak diketahui jenisnya. Penyidik juga sempat menanyakan terkait asbak di ruang tamu. Menurut kliennya, asbak tersebut dalam kondisi kosong saat dirinya pergi. Namun saat itu, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia ini belum juga terungkap. Penetapan Yosef sebagai tersangka diperkuat dengan adanya bukti percikan darah yang menempel pada baju yang dikenakannya. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menyebut bahwa percikan darah di baju Yosef ini telah ditemukan pada saat Yosef melaporkan peristiwa itu ke Polsek setempat. Penyidik kemudian melakukan uji DNA percikan darah tersebut yang ternyata identik dengan darah para korban. DNA-nya identik dengan darah para korban, tuturnya. Sejak itu, penyidik intens melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang melihat tersangka di tempat kejadian perkara, TKP. Analisa kamera pengawas atau closed circuit television dan bukti lainnya dilakukan untuk memperkuat penyelidikan. Surawan juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih mencari golok diduga menjadi alat bukti yang digunakan Yosef untuk membunuh Tuti dan anaknya berdasarkan keterangan Danu. Pihak kepolisian juga mulai menguak siapa sebenarnya eksekutor yang merampas nyawa Tuti dan Amalia itu. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Meski begitu penyidik masih mendalami siapa eksekutor dalam pembunuhan tersebut. Seperti diketahui, dalam peran tersangka M. Ramdhanu dan Yosef, terungkap bahwa Danu yang menemani Yosef ke tempat kejadian perkara, TKP. Yosef bahkan meminta Danu untuk mengambil golok, dan meminta Danu kembali menunggu di garasi. Setelah itu, Danu tidak tahu lagi yang diperbuat Yosef setelah memberikan golok. Dia hanya mengaku mendengar teriakan dari korban Amel. Diedit, pukul 20.16.